Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, jumpa lagi bersama saya, CPP Petani Bahagia Channel. Bagaimana kabarnya sahabat? Semoga sahabat semua yang menyaksikan video saya ini oleh Allah Subhanahu wa taala selalu dikaruniai kesehatan, dilancarkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya, makin sukses dan bahagia selalu. Oke sahabat, langsung saja. Di sini saya akan membuat pupuk organik cair yang sangat super jos, 2 kali manfaat dan berlipat ganda unsur haranya dibanding pupuk-pupuk kimia. Apa itu bahan-bahannya sahabat? Oke, sekarang saya mulai perlihatkan masing-masing bahan-bahannya. Yang pertama, ini ada telur. Ini cukup telur ayam petelur aja ya sahabat ya. Yang kedua, ini ada susu. Susu ini macam-macam susu sahabat. Bebas susu apa aja, yang penting susu susu cair begini modelnya ya. Nah, di sini juga saya siapkan micin. Nah, micin juga ini merek apa aja, yang penting intinya micin nih sahabat ya, micin. Nah, terus ini ada bawang merah. Di sini ada air cucian beras dan di sini ada E4. Sekarang sebelum saya mulai melakukan pembuatan, akan saya jelaskan ke masing-masing manfaat dari bahan-bahan ini. Oke, yang pertama sahabat, ini susu. Susu ini adalah manfaatnya memiliki sifat anti jamur dan pestisida, dan kandungannya sahabat ini sangat bagus untuk tanaman, yang diantaranya adalah vitamin B yang bermanfaat untuk meningkatkan kesuburan tanaman. Ini yang pertama. Terus yang kedua, ini micin. Adapun kandungan dalam micin ini sahabat, yaitu mengandung kalsium yang berfungsi untuk menjaga ketahanan tanaman terhadap penyakit. Samping itu juga untuk meningkatkan fotosintesis dan metabolisme tanaman. Ini fungsi diantaranya untuk tanaman, makanya sangat tenar ya untuk micin ini dalam menyuburkan tanaman. Banyak digunakan oleh para petani-petani skala kecil, tapi kalau skala besar sahabat rugi juga ya. Ini hanya untuk petani skala kecil ya, paling tidak petani yang ada di sekitar rumah atau di pekarangan-pekarangan sekitar rumah. Oke, sekarang saya adapun manfaat dari telur ini sahabat, kalau telur bagi kita manusia sudah sangat jelas ya, sangat berguna untuk kesehatan tubuh kita. Dan telur ini juga rupanya bermanfaat sahabat untuk perkembangan tanaman, untuk kembang tumbuh tanaman, untuk kesuburan tanaman. Apa sih yang terkandung dalam telur ini? Yaitu mengandung kalsium, fosfor, kalium, dan nitrogen yang dibutuhkan tanaman. Begitu. Di antaranya untuk memperkuat sistem pucuk tanaman dan juga tahan dari hama penyakit. Ini untuk telur. Kita lanjut ke bawang merah. Oke, bawang merah ini sahabat sudah sangat terkenal di dunia pertanian. Di antaranya bawang merah ini adalah mengandung unsur ZPT, zat perangsang tumbuh atau zat pengatur tumbuh. Nah, di samping itu, bawang merah juga ini biasa digunakan untuk pestisida nabati serta merangsang pertumbuhan akar, begitu untuk bawang merah. Selanjutnya, saya siapkan ini ada air cucian beras. Ini air cucian beras ini sahabat memang sudah di kalangan dunia pertanian ini sudah sangat terkenal ya, bahwa air cucian beras ini sangat bermanfaat bagi perkembangan tanaman. Adapun manfaat dari air cucian beras adalah untuk membantu meningkatkan hormon tanaman, merangsang pucuk daun, membawa makanan ke seluruh sel daun dan batang tanaman, begitu. Serta diantaranya untuk menghambat pertumbuhan hama patogen dan lain-lain. Oke. Yang terakhir ini ada E4. Nah, ini E4 sahabat sudah sangat terkenal juga. E4 ini banyak digunakan oleh para petani, termasuk saya. E4 ini bisa juga langsung diaplikasikan ke tanah, ke media tanam. Nah, tujuan E4 ini adalah mikroorganisme untuk meningkatkan penyerapan unsur hara yang ada di tanah ke tanaman. Adapun E4 ini juga sering dijadikan untuk bahan booster paling utama dalam kita membuat pupuk organik, baik pupuk organik cair maupun pupuk organik padat. Sekarang kita langsung saja melakukan peracikannya. Yang pertama-tama ini air cucian beras. Ini air cucian beras yang tadi pagi sahabat diambil dari dapur. Terus sebelum kita olah bahan-bahan yang ada ini, akan saya masukkan dulu air cucian beras ini sebanyak cukup 1 tutup saja sahabat, karena ini saya membuat hanya sebanyak 1 liter air. Itu juga airnya dari air cucian beras yang sudah saya siapkan 1 liter ini. Selanjutnya kita aduk-aduk. Kita aduk-aduk. Oke. Sambil menunggu proses
bakteri terfermentasi di sini. Bakteri ini posisinya kan yang berada di MA4 ini bahasanya masih tertidur ya sahabat ya. Nah, setelah kita campurkan di air cucian beras, dia nanti akan aktif. Biasanya saya memakai molase atau gula pasir, tapi di sini saya tidak memakai itu, tapi saya memakai micin. Kenapa memakai micin? Micin terbuat sama dari tebu, gula terbuat sama dari bahan dasarnya tebu, dan molase juga terbuat dari bahan utamanya adalah tebu. Jadi yang saya pakai hanya micin. Jadi biar tidak double-double sahabat ya. Jadi micin sini akan saya masukkan sebanyak 2 sendok, rata 2 sendok sahabat. Oke, cukup 2 sendok, diaduk-aduk. Biarkan dulu sambil saya proses untuk mengolah atau memarut bawang putihnya. Oke, setelah diaduk, sambil menunggu ini 15-20 menit, sementara saya akan memarut bawang merahnya. Oke, bawang merah sudah diparut. Sekarang akan saya masukkan telur ini. Kita pecah telurnya nih sahabat ya. Ke parutan bawang merah ini. Diaduk. Selanjutnya dimasukkan susu ini sahabat. Susu ini beratnya 37 gram. Jadi ini akan saya masukkan susu ini hanya cukup 1 sahabatnya. Karena ini untuk takaran 1 liter air saja POC-nya. Jadi tidak usah terlalu banyak-banyak. Oke. Aduk-aduk. Aduk. Oke, setelah diaduk merata, kita tunggu ini kurang lebih 20 menit. Oke, untuk E4 yang sudah dicampurkan ke air cucian beras dan juga dicampurkan dengan micin ini sudah 20 menit sahabat. Terus selanjutnya ini semua dimasukkan bahan-bahan ini. Masukkan semua. Oke. Masukkan semua. Insya Allah sahabat, ini sudah terbukti pupuk cair racikan ini terhadap tanaman. Yang terpenting adalah untuk merangsang pembungaan pada tanaman. Jadi nanti bunganya akan banyak keluaran itu sahabat. Terus untuk menghijaukan daun, menguatkan akar, serta untuk mengusir hama-hama pada tanaman. Kenapa bisa dikatakan untuk mengusir hama pada tanaman? Karena yang terkandung dalam bawang merah dan susu sangat tidak disukai oleh hama tanaman, khususnya seperti tanaman cabai, tanaman tomat, tanaman terong, dan tanaman lainnya. Kita aduk-aduk sahabat. Aduk-aduk. Yang ini ada sisanya masih. Ya, kita bersihkan. Kita aduk-aduk. Jadi ini tidak hoax sahabat ya. Kalau sahabat tidak percaya bisa dibuktikan kepada tanaman sahabat. Oke, setelah diaduk-aduk rata. Oke, setelah itu langkah terakhir kita masukkan ke dalam botol. Masukkan ke dalam botol. Masukkan ke dalam botol ya sahabat ya. Oke, masukkan ke dalam botol menggunakan corong. Ini kita terlihat. Sudah. Wah, potongan. Ya, ini masih ada sisanya sedikit, banyak akarannya tadi. Sedikit lebih dari 1 liter. Jadi kira-kira 1,5 liter ini jadinya. Oke, setelah ini sahabat, sedangkan sisanya nanti ini akan saya masukkan ke botol satunya. Setelah ini sudah tercampur, kita jangan langsung gunakan atau aplikasikan ke tanaman ya. Kita simpan dulu selama kurang lebih 7-10 hari agar ini semua bahan terfermentasi. Tapi perlu diingat sahabat, selama 7 hari juga ini jangan ditutup
terlalu rapat. Bisa ditutup rapat, tapi minimal tiap hari harus kita buka, gitu ya. Kita buka, begitu tiap hari. Karena kalau ditutup rapat dan tidak dibuang sama sekali gasnya bisa meledak ini. Oke, demikian tadi cara membuat pupuk organik cair Super Joss. Dan ini sangat bermanfaat sahabat, insya Allah. Sahabat bisa membuktikan, bisa coba meracik di rumah untuk kesuburan tanaman sahabat yang ada di sekitar rumah. Tapi ini prinsipnya buat bubuk POC dari bahan ini hanya untuk skala tanaman yang tidak terlalu banyak, tidak terlalu luas sahabat ya. Hanya kita menanam di sekitar rumah atau menanam di dalam media pot atau polybag. Tapi kalau kita nanam 1 hektar 2 hektar pakai pupuk ini bagus juga sahabat ya. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Berkenan mohon di like, komen, dan subscribe serta tekan lonceng agar sahabat dapat selalu menyimak video-video saya berikutnya terkait masalah dunia pertanian, dunia herbal, dan dunia pupuk organik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.